Ya, selamat sore teman-teman. Hari ini Selasa 27 Mei 2025. Kita menantikan pengumuman resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Tentu dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dalam sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah apakah jatuh pada Rabu besok tanggal 28 atau hari Kamis lusa tanggal 29 Mei 2025, karena berpengaruh nanti pada penetapan Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kalau kita mulai bulan Zulhijjahnya pada Rabu besok tanggal 28 Mei 2025, maka 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat 6 Juni 2025. Tapi kalau kita mulainya lusa tanggal 29 Mei 2025, yang berarti bulan Zulqa'dah diistimalkan atau digenapkan menjadi 30 hari, maka kita akan beridul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah di hari Sabtu 7 Juni 2025. Jadi tidak ada cuti bersama ya, yang ada hanya weekend biasa, karena besoknya di hari Ahadnya juga libur. Tapi gini ya teman-teman ya, saya sih bisa sangat-sangat mengerti ya kenapa kok para investor asing ini lebih memilih melarikan investasinya ke Vietnam. Selain karena upah pekerjanya yang bisa kita bilang murah ya, pekerjanya bisa dibayar murah. Di Vietnam itu hari libur dalam setahunnya cuma sedikit, yaitu hanya 6 hari libur dalam setahun. Apa aja tuh Pak? Tahun baru Masehi 1 Januari. Terus Tet. Tet itu tahun baru Vietnam yang dirayakan selama 9 hari sebenarnya. Itu Lunar New Year-nya Vietnam. Lunar New Year-nya Vietnam atau Imleknya, Imleknya orang Vietnam. Itu namanya Tet. Di samping hari-hari lain seperti hari kemerdekaan, hari unifikasi, hari nasional Vietnam. Ya pokoknya 6 hari libur dalam setahun. Dan itu pun di Vietnam juga tidak ada cuti bersama. Gitu. Dan jualan tahu bulat tuh. Apa iklan dulu. Kenapa di Vietnam tidak ada cuti bersama? Karena libur lamanya udah dipakai di Tet. Tet, tahun baru Vietnam, yang berlangsung selama 9 hari itu ya. Berlangsung selama 9 hari itu. Itu namanya Tet. Nah, para investor dan para pelaku usaha senang dong di Vietnam. Kenapa? Karena mereka bisa lebih tenang berinvestasi di sana, dan bisnis mereka tidak terdisrupsi dan tidak terdistraksi oleh libur. Karena libur di Vietnam itu dikit teman-teman, cuma 6 hari dalam setahun.
Makanya investor senang ke sana. Investor itu senang berinvestasi dan berbisnis di Vietnam. Selain karena Vietnam itu juga pekerjanya bisa dibayar murah dan pekerja di sana juga nggak dituntut macem-macem, ya kan. Kembali lagi, Vietnam tidak memiliki hari libur sebanyak Indonesia, yaitu 16 hari dalam setahun, dan itu pun udah juga termasuk cuti bersamanya yang lebih dari 16 hari itu. Cuti bersamanya ya udah, jadinya kalau buat saya pribadi ya ini jelas merugikan gitu. Makanya kenapa para investor itu memilih untuk lari ke Vietnam. Di samping birokrasinya Vietnam yang lebih simple gitu. Jangan lihat Vietnam itu sebagai Vietnam tuh kan negara komunis, Pak. Vietnam itu kan negara yang orang-orangnya nggak bertuhan, Pak. Ngomongin bisnis dong. Ini ngomongin bisnis, cuy. Bukan ngomongin tentang ini. Kalau bisnis Vietnam, sekalipun dia negara komunis, dia welcome. Sangat terbuka sekali. Cuma satu yang saya agak sayangkan. Waktu itu Vietnam niat untuk gelar balap F1 di Hanoi. Sirkuitnya udah ada, udah didesain di jalan raya Hanoi, di jalan raya di kota Hanoi oleh Herman Tilke. Tapi batal digelar gara-gara panitia penyelenggaranya adalah pejabat-pejabat negara Vietnam yang ditangkap karena korupsi. Gitu. Jadi berpengaruh kepada penyelenggaraan F1 GP Vietnam, karena pada waktu itu banyak pejabat-pejabat negara di Vietnam, termasuk mereka yang terlibat dalam gelaran F1 di Vietnam itu ditangkap polisi gara-gara korupsi. Nah, sekarang pemerintah Vietnam tambah efisien lagi karena beberapa kementerian dan badan-badan negara dibubarkan dan digabung dengan kementerian lain, termasuk VTC, Vietnam Television Cable, itu sudah tidak ada lagi dan sudah dilebur ke Vietnam Television atau VTV. Jadi gitu teman-teman. Makanya kalau saya boleh bilang, kita harus ngerti juga kenapa investor banyak yang lari ke Vietnam. Ditambah satu lagi, di Vietnam itu nggak ada ormas-ormasan, apalagi sampai preman minta jatah ada di sana. Kalaupun ada di sana, udah dikermusin sama militer, udah dikermusin sama polisi. Karena polisi dan militer di Vietnam itu bagus. Itu loh. Makanya kenapa para investor itu melarikan investasinya ke Vietnam. Kalau nggak ke Vietnam, kemana? Ke Malaysia. Ya, sekarang yang lagi dilirik lagi apa? Bukan Kamboja, bukan. Ya, Thailand. Mulai dilirik lagi. Kebetulan juga Thailand ini kan lagi dalam tahap pemulihan ya, pasca gempa yang dirasakan pasca gempa berapa waktu yang lalu dirasakan sampai Bangkok.
Yang sebenarnya epicentrum atau epicenternya atau pusat gempanya ada di Myanmar. Gitu. Jadi gempanya gempa Myanmar, tapi kerasa sampai ke Thailand, terutama ke Bangkok karena magnitudonya besar, Richter scale-nya besar. Tuh, Richter skala Richternya besar. Jadinya makanya kenapa berdampak sampai ke beberapa bangunan di Bangkok itu roboh. Termasuk beberapa gedung-gedung tinggi di Bangkok itu juga terdampak gempa tersebut. Lagi dalam tahap pemulihan sih. Dan bagus, pemulihannya cepat gitu. Progres pemulihannya cepat ya. Nah, tapi saya nggak tahu kalau di Myanmar apakah pemulihannya sudah mulai jalan apa belum, karena kita kan tahu ya, Myanmar kan sekarang lagi di bawah junta militer, dan media pun juga dikontrol oleh militer, oleh apa yang disebut dalam bahasa setempat atau bahasa Myanmar itu namanya Tatmadaw. Tatmadaw tuh angkatan bersenjata Myanmar. Jadi Tatmadaw ini punya kontrol di MRTV, Myanmar TV, dan radio Myanmar. Jadinya kalau ada berita-berita yang jelek tentang negaranya, termasuk mungkin respon pemerintah yang kurang begitu bagus pada saat penanganan gempa, itu langsung diputar balik. Jadi pemerintahnya bagus, mantap dalam menangani gempa. Ini sebenarnya nggak boleh loh duduk di rel kayak gitu, apalagi ngambil foto di pinggir rel kayak gitu. Bener-bener deh, tuh orang pada nggak mikir selamat masalahnya. Orang mikirnya lihat kereta dulu, selamat belakangan. Padahal ada kejadian yang dibagiin sama saudara angkat saya, kejadian di Purwakarta kayak gitu juga. Anak-anak orang dibiar main duduk di pinggir rel. Anak-anak, ada seorang anak tuh lihat kereta langsung merangsek ke tengah, udah tahu kereta lagi ngebut, ditabrak, tewas. Gitu. Makanya sebenarnya daerah rel ini tuh bukan area bermain sebenarnya. Kalau saya sih setuju gini ya, kayak di Jepang itu ada pembatas sih. Di Jepang aja nggak ada orang sama, ada memang yang train otaku kayak gitu, tapi nggak kayak sampai kayak gitu. Mereka biasa ya huntingnya di mana gitu, nggak sampai kayak gitu, nggak sampai harus duduk di rel. Atau yang kejadian berapa tahun lalu ada nih kejadian orang rebahan di rel, dipijet kayak magnet, kayak pakai ini, kayak setruman listrik kayak gitu. Saya bilang, aduh ini please deh. Ya, please deh gitu loh. Itu rel itu bukan itu. Ntar tiba-tiba kereta lewat, lu kelindes, mati. Itu kalau saya. Kalau saya begitu teman-teman. Jadi pikir CV juga gitu. Nah itu ya untuk yang awal ya.
Ya kenapa kok investor banyak yang lari ke Vietnam? Salah satunya ya pertimbangannya adalah karena satu, mungkin pekerjanya bisa dibayar murah. Dua, hari libur di Vietnam sedikit. Tiga, regulasinya yang lebih simpel. Empat, karena faktor lebih aman dari paramiliter maupun preman. Paramiliteri ya, dan para preman-preman gitu. Nah sekarang kembali kita bahas yang saya bahas semalam, yaitu masalah wacana ASN pensiun usia 70 tahun sebagaimana diwacanakan, diusulkan oleh Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Jadi sampai sekarang kita masih ngawang-ngawang ini usul benar diterima apa enggak, karena udah masuk ke Presiden Prabowo. Tapi dikonfirmasi oleh Kepala PCO Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Pak Hasan Nasbi, yang beberapa waktu lalu sempat mau mundur tapi kemudian nggak jadi karena pengunduran dirinya ditolak oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadinya beliau diminta bekerja kembali seperti biasa gitu. Tadi beliau sendiri mengatakan sah-sah saja untuk melemparkan usulan seperti itu. Tapi beliau juga menyarankan agar Korpri itu berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan Kemendagri untuk urusan itu. Lalu di mana sikap saya? Sebenarnya ini adalah obrolan yang sering saya bawa kalau waktu chat dengan ChatGPT sebenarnya. Dan ini memang sebuah wacana hipotesa dari saya kalau saya nanti kelak jadi Presiden RI. Usia pensiun semua pegawai baik negeri maupun swasta, semua jenjang itu memang 70 tahun naik. Artinya mereka yang pensiunnya belum 70 harus kerja lagi sampai pas udah 70 tahun gitu, untuk semuanya. Dan ternyata ada, walaupun perinciannya adalah untuk pejabat tinggi utama usia pensiunnya 65 tahun, eselon 1 63 tahun, eselon 2 62 tahun, eselon 3 4 60 tahun. Terus beberapa yang 70 tahun itu yang fungsional ahli utama gitu. Keren nggak? Sebenarnya ini karena pihak Korpri yang diketuai oleh Profesor Zudan Fakrullah ya, dia melihat ketika TNI dan Polri sukses menambah usia pensiun personelnya gitu. Jadi ASN mau dibikin sama oleh Prof Zudan. Ya bagi saya sih nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa, bagus. Dan kenapa saya setuju, meskipun dengan catatan saya setujunya karena memang saya tuh nggak kepengen orang nanti ketika pensiun malah jadi nggak berdaya. Ditambah lagi ada post power syndrome seperti yang dikatakan Prof Zudan. Kemudian orang pensiun tidak ada dana persiapan, tidak ada dana untuk pensiun dan seterusnya. Dan sampai sekarang ini yang menjadi polemik adalah skema pembayaran untuk pensiunan yang saat ini masih pay as you go. Begitu pensiun udah dibayarkan, sudah itu saja. Itu pun oleh negara.
Itu ada kereta teman-teman. Ada kereta, jadi saya pause dulu ya. Ternyata nggak ada keretanya, nggak. Ternyata samar-samar doang tadi. Pikir saya tadi suara palang tadi bener ada kereta. Oh iya, cuma samar-samar doang jir. Oke, lanjut lagi. Nggak ada keretanya. Jadi teman-teman semua, ya, jadi teman-teman semua, kenapa saya setuju ya? Itu tadi, supaya orang kalau udah pensiun itu benar-benar dipersiapkan semuanya. Dan sekalian juga ini, oh ada bener keretanya, bener ada cuy keretanya. Jadi teman-teman, kenapa saya menyetujui itu? Satu lagi alasannya, supaya mereka yang senior ini bisa menyiapkan pegawai-pegawai yang baru masuk ini, apa ya istilahnya, menyiapkan para ASN yang baru ini relnya, supaya kalau bekerja di instansi ini, di institusi ini tuh harus tahu relnya ada di mana, harus tahu rel pekerjaannya, ya, harus tahu apa namanya relnya gitulah, relnya di mana. Jadi jangan apa dibablasin gitu. Tak, saya pipis dulu. Oke. Habis dari toilet, kita lanjut lagi sebelum saya akhiri. Jadi aduh, malah ada musik ya. Oke, udah keluar dari musik. Sebabnya kenapa? Takut kena copyright. Saya itu takutnya kena copyright. Tuh, nanti malah repot. Gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya kalau saya boleh bicara secara jujur ya, kenapa saya setuju dengan usulan itu? Ya, selain karena para ASN senior ini sebenarnya bisa loh masuk ke dalam peran yang lebih ke arah advisory atau pembimbingan atau sebagai penasehat lah gitu. Dimasukkan ke dalam advisory roles. Kalau di partai mungkin kayak dewan pertimbangan lah gitu, bisa masuk dalam advisory boardnya gitu, untuk membimbing ASN yang muda ini tahu do's and don'ts di institusi yang dimana mereka bekerja. Selain itu juga biar nanti kelak pensiun bisa produktif. Jangan istilahnya ketika nanti sudah pensiun terlalu bergantung pada tunjangan dari negara, atau terlalu, aduh ada musik tadi lupa di pause ya, apalah, atau terlalu bergantung kepada keluarga, misalkan pada anak, pada istri, pada suami gitu. Jadi menghindari itu. Kenapa saya setuju usul tersebut sebaiknya di forward ke DPR yang sedang menggodok revisi undang-undang ASN. Jadi itu kan masih inisiatif ya statusnya ya. Ini biar pengetahuan sedikit ya. Koreksi aja kalau saya salah. Jadi berawal dari inisiatif DPR. Tahapan berikutnya adalah masuk Balek. Balek tuh badan legislasi DPR, untuk dirumuskan undang pasal mana, ayat berapa yang direvisi dari undang-undang. Aduh ada musik lagi. Nah ini udah keluar dari area yang bermusik ya. Jadi dari inisiatif DPR lanjut lagi ke Balek.
Badan Legislasi DPR. Nanti di situ dirapetin, dirumusin. Ada musik ya, tapi Oke, kita udah keluar dari area yang bermusik tadi. Soalnya apa ya? Oke. Jadi Jadi teman-teman, tahapannya itu ada awalnya di inisiatif DPR, lalu tahapan berikutnya masuk balik, nanti di Badan Legislasi DPR itu nanti dibahas pasal mana yang sekiranya perlu untuk dirubah, direvisi beserta ayatnya. Nah, termasuk di balik itu nanti juga akan ada pembahasan tentang usulan dari Korpre itu tadi. Nah, cuman Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani meminta supaya usulan tersebut dikaji ulang agar supaya agar jangan sampai membebani yang namanya APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara gitu. Tapi kalau saya pribadi menilai bahwa kalau saya boleh bilang ya, memang sudah sepantasnya sih kalau apa yang disampaikan Prof. Zudan itu itu ada benarnya juga. Cuman kembali lagi itu semua kepada DPR mau menerima apa enggak selaku yang membuat undang-undang itu. Karena usia pensiun ASN itu kan udah ada di peraturan pemerintah atau PP yang mengatur tentang itu, dan juga undang-undang ASN yang sudah ada. Nah, kalau undang-undang ASN yang ini direvisi, berarti kan tambah lagi usianya dong, usia pensiun tambah lagi. Ya bagus sih, ini usulan bagus. Cuman saya kira kalau untuk pengkajian ulang, saya yakin pihak internal dari Korpri dan BKN sendiri sudah mengkaji secara dalam kenapa usul ini di brought forward. Karena memang di beberapa negara juga usia pensiunnya lebih dari Indonesia. Contoh Belanda, Singapura, itu usia pensiunnya 67 tahun untuk pegawai negeri. Ya 70 tahun itu nyontoh Uruguay. Kalau saya tuh punya solusi tuh begini. Begitu usia para ASN ini sudah 65 tahun ya, mereka diberi opsi apa mau pensiun sepenuhnya dengan uang yang dibayarkan oleh negara tiap bulan, atau mereka diberdayakan dengan diikutkan pelatihan sertifikasi gratis di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Mereka peminatannya apa, nanti disertifikasi oleh BNSP. Nah, begitu mereka sudah usia 70, dipakai sebagai apa misalkan tenaga ahli, staf khusus, atau pejabat lain seperti duta besar, komisaris BUMN dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau usul saya begitu, teman-teman. Tapi ya kembali lagi itu semua ada di tangan para lawmakers yang ada di DPR yang lagi disorot karena kinerjanya kok makin lama makin begini sih. Ya nggak apa-apa, namanya juga baru setahun bekerja ya. Namanya juga baru DPR 2024-2029 itu baru setahun bekerja, baru hampir setahun bekerja. Jadi ya saya kira kita awasi dulu aja kerjanya bagaimana. Kalau memang kinerjanya tidak bagus dan makin nggak bagus lagi,
Kalau bisa dibubarin ya mending bubarin aja lah itu DPR. Selamat sore teman-teman dan sampai bertemu lagi di video-video saya yang lain.